di Embon, mantong soren jemput ke bandara win. Bandara jadi pak? Nggih. Ada macet aku mau. Awan dah. Macet ya. Awan dah ada. Mana pak? Nggih. Terima kasih. Udah mam tadi. Itu bawa makanan tuh. Oh.
Gila. Jahat banget. Wanita sialan. Kamu udah gila. Aku belum main kasar. Tapi kamu main tangan. Chania, sini. Dia udah lihat aku. Kejutannya di mana? Busan, ngapain di sini? Dia nggak ada di skenario. Jangan sampai yang kerusak rencana Tuan Yu. Bocah, mending kamu pergi saja. Jangan cari masalah. Terus gimana kejutannya? Oh ya, kalian berani banget ganggu pacarku. Kalau gitu siap-siap aja. Kalian tidur di peti mati. Astaga, ternyata dia berani juga. Di kantor dulu dia nggak begini. Dulu aku nggak sadar dia seberani ini. Penambahan 300 nilai kejutan. Sedikit banget 300. Pacarmu? Hah? Kamu berani banget ya, brengsek. Ayo maju. Rasa ini. Wah, Tambah 100. Dasar brengsek. Berani main kasar. Aku belum ngapa-ngapain. Tapi kalian udah berani. Jadi, kalian minta dibalas ya? Berisik. dia ganas banget. Tambah nilai 400. Selamat Tuan, total nilaimu 1400. Tambah nilai 400. Selamat Tuan, total nilaimu 1400. Kalian benar-benar kurang ajar. Bos, apa kita lanjut godain? Godain apanya? Lanjut godain. Cepet ajar dia. Habisin mereka. Aku udah lapar. Kalau kalian berani maju, kalian semua akan masuk penjara. Asal kalian tahu, Busen ini orangnya baik. Kalau enggak, aku habisin kalian. Ayo. Kayu. Dasar kalian bego. Begini aja nggak becus. Buat apa miara kalian? Kayu, bukan salah kami. Si brengsek. Kenapa berhenti? Maaf. Udahlah. Makasih, Kayu. Tolong jangan hantuin aku. Kamu? Bajingan, berani ngerusak rencanaku. Siap-siap aja buat mati. Wow. Chania, Hah? mulai hari ini kamu sopir dan pengawalku. Besok pagi jangan telah jemput. Bentar. Kenapa? Nggak mau? Baguslah. Kesempatanku deketin dia jadi makin besar. Bukannya aku nggak mau. Pekerjaan ini bahaya. Aku mau ngajuin syarat. Sopir merangkap pengawal? Bahaya apanya? Aduh, Busen. Lihat yang barusan. Lagian, Busen, Anda itu cantik. Pasti banyak penjahat yang incar Anda. Kawal Anda. Dan jelas-jelas berbahaya. Kalau dipikir-pikir, kamu ada benarnya. Oh, Ngerjain semua sendirian, sampai nggak sempat mikirin cara ningkatin jualan. Tenang aja, ada ahli yang bisa bantuin. Yuk ikut aku gabung di Meta Small Business Growth Academy. Kita belajar bikin iklan yang efektif buat dapetin pelanggan baru dan apa syarat dari kamu? Tapi, awas kalau minta yang aneh-aneh. Oke, cium aku sekali, baru aku mau. Nyalimu besar ya, minta hal kayak gitu. Siap. Kalau aku terus-terusan tunduk di depannya, mana mungkin dia suka. Aku harus jantan. Kalau gagal, aku bakal dimusnahin. Gak usah takut. Iya. Kalau nggak mau, ya udah. Anda lihat sendiri. Aku ini kuat. Jadi, syaratku juga berat. Tunggu dulu. Kenapa? Kamu Bibir kamu
lagi. Belum puas diajar. Kak, aku datang ke sini mau ngasih tahu Nona. Mengenai apa? Anda kenal Renyu? Hah? Kalian janji menikah. Menikah? Oh, aku ingat sekarang. Dasar kurang ajar. Dulu ada orang dari Gunung Ciwei. Dia bilang muridnya berjodoh sama aku dan dia maksain kami berdua buat bertunangan. Keluargamu setuju? Ya jelas aja enggak. Dia ngeracunin ayahku sama racunku. Bikin ayah hidup segan, mati nggak mau. Kakek tidak punya pilihan dan setuju nikahin kami. Tapi sejak itu, kakek jadi sedih terus. Dia meninggal dengan perasaan bersalah. Bajingan-bajingan dari Gunung Ziwei benar-benar setan. Ini sama dengan perampokan. Renyu itu bukan orang baik. Kejadian tadi, dia nyuruh kami ganggu kamu. Setelah itu, dia jadi Ayu pahlawan. siapa namanya? Serius? Ayu Aku Arsita. serius. Tadi siang, Arsita dari karena rencananya gagal, temanku dibunuh. Dibunuh? Apa yang kamu bilang ini benar? Cepat lapor polisi. Nggak bisa. Ada racun di badan kami. Kalau lapor, kami semua bakal mati. Kejam banget. Alasanku nyari kalian dan ngasih tahu karena aku benci Renyu yang ngebunuh temanku. Hanya itu. Aku pamit. Permisi. Hormat. Buset, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Malam ini jangan pulang. Jagain aku. Hah? Aku agak takut. Cowok dan cewek berduaan? Itu nggak baik kan? Jangan bawel. Ayo. Aku mau mandi. Kalau kamu mau minum, silakan. Soal Renyu itu, kamu mau nikahin dia? Kenal aja enggak? Ya jelas nggak mau. Soal ucapan si preman itu, kalau emang benar, berarti Renyu itu iblis. Aku takut akhir-akhir ini, sampai situasi aman, kamu jagain aku. Boleh. Kalau mandi, aku ikut. Mesum. Kamu yang minta dijagain. Keluar kamu! Keluar kamu! Iya. Cepat keluar! Tutup pintu! Jangan lihat! Buset, aku nggak sengaja. Aku nggak lihat. Jangan ngintip! Busan, mau aku suruh Bu Cian datang buat bantuin? Jangan! Kalau sampai Cian lihat, bakal susah dijelasin. Tutup matamu, terus masuk. Ini kayaknya nggak pantas. Gimana kalau aku panggil Bu Cian? Kalau aku suruh masuk, ya masuk. Siap. Bawa handuk itu ke sini, gendong ke kasur. Kalau kamu ngintip, aku tusuk matamu. Kamu sengaja ya? Buset, tenang aja. Aku baik kok. Aku pura-pura nggak lihat apapun itu. Dan nggak akan bereaksi. Mikirin macam-macam ya? Cowok cabul. Aduh, ini udah pakai anduk. Oke, aku antar ke kasur. Buset. Soal kejadian tadi, kalau dibocorin, aku...
Aku janji, kejadian hari ini yang tadi itu rahasia. Atau aku disambar petir. Ya udah, Kalau gitu, aku beliin kamu salad dulu ya. jangan lama-lama. Iya, Bu. Mikirin macam-macam ya? Cowok cabul. Tubuh Busan emang seksi banget. Kalau suatu hari bisa jadi suaminya, aku beruntung banget. Kamu siapa? Mau apa? Kamu Renyu? Kamu Renyu? Benar. Halo kakak. Kamu udah setua ini ngerebut tunangan orang. Mau cari mati? Sialan, siapa yang tua? Ya. Kakak tahun ini udah 25 tahun. Aku 19 tahun. Itu berarti kamu tua kan? Bener, aku lebih tua darimu dan aku lebih baik. Lagi pula, tunangan apanya? Wobingku nggak suka bocah kayak kamu. Jadi, lebih baik kamu mundur. Hah? Dia Ruobingmu. Kamu benar-benar cari mati ya? Kalau bukan Raubingku, dia nggak akan mungkin jadi Raubingmu. Anak kecil, ini abad 21. Perjodohan kayak gitu nggak laku. Lagi pula, kamu tahu dari mana asalnya surat pernikahan itu? Kakak, aku sekarang lagi kesal. Seumur hidupku, baru kamu yang berani bicara begini. Bocah, mentalmu payah banget. Baru bicara sebentar aja, udah kesel. Robingku gak suka bocah tantrum kayak kamu. Ya, Cari mati! Woi. Kemampuanmu cuma segini, tapi udah berani sombong. Kakak, ternyata kamu jago bela diri. Aku udah nganggap kamu remeh. Kamu masih muda, tapi hatimu benar-benar kejam. Kayaknya kamu kurang dididik. Kamu mau ngedidik aku? Udahlah, aku nggak ada waktu buat kamu. Mendingan kamu cepat pergi dari sini, atau Atau apa? Kamu ngerasa bisa ngelawan seluruh orang dari Gunung Ziwei? Asal tahu aja, bela diri itu cuma ilmu kecil. Kalau aku pakai seni mistik, kamu pasti akan mati. Apalagi Gunung Ziwei kami juga ahli seni racun Gu. Juga di belakangku ada sekte yang luar biasa. sialan. Ini yang disebut fondasi sekte melegenda. Latar belakang orang ini mirip tokoh utama novel, tapi kelakuannya jahat banget. Kenapa? Sekarang udah takut? Kalau sekarang mau sujud dan nusuk kedua mata kamu, nyawamu aku ampunin. Nggak masuk. Sana pergi. Gila, jahat banget. Wanita sialan, kamu udah gila. Aku belum main kasar. Nita, coba kau telepon manajer bagian HRD. Aku mau lihat dia mau berakting sampai kapan. Halo Pak Hendra, hari ini perusahaan kita ada terima pegawai baru. Pegawai baru? Kita nggak buka lowongan kerja. Pegawai baru dari mana? Dengar nggak? Budak sialan. Kalian kira sudah menang? Kenapa? Masih nggak mau nyerah? Tunggu dulu. Bayangin, kalian dikasih uang 20 juta secara cash. Masyarakat Indonesia ini kalau memang bisa dididik
500.000 salah, tiket. Kalau nggak mau orang tahu, jangan lakuin itu. Chan ya, ayo sini. Gadis bodoh, kita kan mau ikutin permainan dia. Kenapa malah langsung dibongkar? Tuan dapat misi sampingan, bertindak di saat kritis buat target terkejut. Nilai di bawah 500 akan dimusnahkan. Dimusnahkan lagi. Kalau bertindak sekarang, nilai kejutannya nggak cukup. Harus nggak terduga. Aku nggak pura-pura, aku emang nggak bisa gerak. Kamu bercanda ya? Ini mulai ngebosenin. Mau apa? Tadinya aku mau sandiwara, terus bersenang-senang di ranjang. Tapi Kak Ruobing, kamu nggak tahu terima kasih. Awas kamu, jangan maju. Polisi mau datang. Polisi? Emang kamu pikir aku bakal takut? Chan ya, tolong. Nolong. Dia udah dikunci jimat bumi milikku. Dia juga kena racun persik Dewa Yin. Tak lama lagi, tubuhnya bakal meledak. Jimat bumi apanya? Renjo, kita baru ketemu 2 kali. Kenapa dendam padaku? Kamu nganggap apa nyawa manusia? Nyawa? Kamu itu bagiku cuma seperti semut. Mati pun silakan. Lepasin dia. Kak Ruobing, kamu wangi banget. Brengsek, gak tahu malu. Menarik. Oke. Aduh, ini gawat. Kamu ngasih apa? Ini kutukan bunga persikku. Setelah dimakan, kamu ingin nidurin pria. Berhenti bersikap seperti wanita suci sekarang. Nanti kamu akan berlutut memohon padaku untuk ditidurin. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Gratis top up saldo di Alfamart dan Indomaret. Gratis transfer ke bank apapun. Dan banyak harga murah lainnya. Download dah. Harga kamu yang ajuin, bahas, dan pilih sendiri. Jalan dengan harga pilihanmu. Kurang ajar, brengsek. Kurang ajar, brengsek. Nanti kalau aku lempar ke kasur, kamu baru akan tahu apa itu kurang ajar dan kebrengsekan yang sebenarnya. Aku lari. Mana mungkin aku biarin. Lepasin aku, cowok brengsek. Kak Ruobing, kamu wangi banget. Sayangnya, nanti setelah aku selesai nyerat yin murnimu, kamu Bakal apa? kayak bunga yang kehilangan semua nutrisinya, terus layu. Saat itu, kamu bakal terlihat kayak nenek tua. Bahkan, pengemis di jalan gak sudi nyentuh kamu. Iblis, kamu itu iblis. Dulu guruku mengincar tubuh yin mistis milikmu. Setelah nunggu, akhirnya matang. Jangan sampai orang lain. Bertindak saat kritis, baru bisa bikin Ruobing terkejut dan juga takjub. Lepasin, lepas. Kak Ruobing, jangan nolak hasrat di hatimu. Biarin aku ngambil yinmu sekarang. Ini dia saatnya. Bajingan, aku bunuh kamu. Hai. Tinju guntur. Ya. Sialan, ilmu bela diri pria ini kenapa bisa bertambah? Sebenarnya kamu siapa? Tubuh Fajra ngebuka seluruh jalur meridianku dan juga energiku. Gak ada orang yang bisa ngalahin aku. Cuma latihan sedikit, malah ada kemajuan. Nilai kejutan 800. Selamat Tuan, misi sampingan selesai. Total 1.200 sudah disimpan sistem. Ruobing, kenapa? Aku panas. Brengsek, cepat! Sini penawarnya. Jangan harap. Bocah, jangan pikir karena ilmumu lebih tinggi, bisa seenaknya.
Asal kamu tahu, aku ahli racunku dan seni mistik. Aku tetap bisa menghabisimu dengan mudah. Kamu ini benar-benar cerewet. Jimat kunci. Heh. Rasain, ilmu lemah kemampuanmu masih berani buat ngelawan aku. Banyak gaya. Gak mungkin. 2 jimat gagal nahan kamu. Memang aku mayat hidup yang bisa dikunci. Bajingan, beraninya kamu pukul aku. Mati kamu. Pergi. Ini yang namanya ahli. Di depanku masih berani cari gara-gara. Bocah, kamu yang maksa aku. Awas, cacingku beracun. Ini dirawat guru selama 60 tahun pemakan jantung. Kalau kena, kekuatanmu bakal semakin lemah. Bocah, kamu yang maksa aku. Mati kamu! Apanya yang serem? Tinggal menghindar aja. Menghindar? Kamu jangan mimpi. Ini nggak akan berhenti sampai target mati. Serang! Waduh, ini punya GPS buat ngelacak target ya? Chania, nggak apa-apa. Tubuh Bajra ini emang benar-benar hebat. Aku bisa ngerasain racunku ini nggak mempan sama sekali. Sakit banget. Kayaknya aku bakal mati. Di dunia ini nggak ada yang hidup setelah kena tayin pemakan jantung. Sembuhin dia, atau kita mati bareng. Mati bareng? Kamu ngerasa pantas? Nanti setelah aku nyerap yin murnimu, fisikmu ini bakalan berubah total jadi nenek-nenek tua. Meski kamu mohon buat dinikahin, aku nggak akan ngelirik kamu sedikit pun. Kamu, dasar binatang, iblis. Kenapa ada orang sejahat kamu di dunia ini? Chania, kamu terlalu banyak tingkah. Mati kamu! Gue pemakan jantung apanya? Aku nggak mempan. Kamu nggak apa-apa. Ini nggak mungkin. Umur masih muda, tapi hatimu kejam. Aku nggak akan lepasin kamu. Hai, kabur! Lari? Mau lari kemana? Chania, tolong. Busen, ada apa? Chania, selama aku hidup di dunia, aku nggak pernah dihina begini. Awas kamu, aku akan gabungin kekuatan Gunung Ziwei, bikin kamu hidup segan. Mati pun nggak mau. Panas banget. Tolong. Busen. Busen, Anda. Gawat. Kalau begini terus, dia bisa celaka. Efek obatnya benar-benar gak terduga. Chania, dasar cowok mesum. Kamu nidurin aku. Kalau nggak mau orang tahu, jangan lakuin itu. Chania, ayo sini. Andai saja hatiku bisa bicara, tak akan sanggup engkau
Ada militan di mana? Ah, represi ngajak ke bioskop kembali ke kocong mas di movie film mirip. Ah, itu kan. Iya itu. Nah, kan ada penangan itu nonton, Jauh, bulan jajak memang sama pilihan pemerintah. Yang bulan jajak dengan zaman COVID kan saya lakai. Tiap hari mengatur rencana. Beli sana? Beli. Cecang, ini bidang kayak gitu beli canang, kurang canang di gelem, bidang benaran kayak gelem masih. Menang kurang canang fresh barang beli canang di depan kuku kasih. Jadi semangat jemaah canangnya langsung aturan bagus banget sekarang. Sudah angetin malu canangnya langsung pilek. Ya canang anget itu meleleh. Ini bulan dah bidang ke COVID kan saya lakai tiap hari ngatur canang ke kocok. Kemudian tiap hari ngatur canang. Bapak ini saya ngerti pang ragu ngasih jauh. Baik kan sebut COVID itu bingung tujuannya. Bahkan tiap hari dia danding ya dari Nikio Karmo Pujo tiap hari meyaknya tiap hari danding. Tapi yang nyaman bidang pengingsian sana lain. Ngatur canang ke kawari lain-lain tu ya. Oh, di mana di lain? Di lain ni. Wih, nyaman canang di pelingin aturan canang. Di mana ini aturan canang? Sering ngerasa budget habis buat iklan. Ayo. Ya, apa sayang? Saya penyanyi dangdut. Hai sayang. Dong dia ya. Apa Pak Komandan? Hei. Ini jatah Dan dia nyemput ke bandara nih. Ibu ajak ibu di tu. Yoga ni barang nyemput. Dan aktif. Ya. Apa sayang? Saya penyanyi dangdut. Hai sayang. Semakin kamu mengejar uang, justru uang akan semakin menghindari kamu. Ingat, orang lain tidak membayarmu karena kamu ingin kaya. Mereka membayarmu karena kamu memberikan sesuatu yang bernilai bagi mereka. Inilah salah satu pelajaran dari buku ini. Coba bayangkan kamu sedang main tenis. Kamu nggak akan bisa main dengan bagus kalau matamu terus-terusan menatap papan skor. Fokusmu harusnya tertuju pada bola, teknik, dan strategi. Nah, hal yang sama persis berlaku buat uang. Banyak orang terlalu sibuk memikirkan hasil akhirnya, sampai lupa memperhatikan penyebabnya. Padahal, uang hanyalah alat tukar atas nilai, sesuatu yang membantu, memudahkan, atau menyelesaikan masalah orang lain. Semakin besar nilai yang kamu berikan kepada orang lain, semakin besar pula kemungkinan mereka bersedia membayarmu. Pada akhirnya, kamu tidak benar-benar menghasilkan uang, nilai. Lalu orang lain membayarmu karena nilai tersebut berarti bagi mereka. Jadi jangan hanya bertanya, bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak uang, tetapi tanyakan juga, nilai apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Karena jika ingin kaya, jangan fokus mengejar uang. Fokuslah menambah nilai dalam kehidupan orang lain. Nah, ini baru sedikit insight yang aku bahas. Masih banyak insight menarik lainnya dari buku What Rich People Know and Desperately Want to Keep Secret. Buku ini membahas cara berpikir tentang uang dan kekayaan yang jarang diajarkan di sekolah, padahal sangat berpengaruh terhadap keputusan finansial kita sehari-hari. Buku ini tidak menjanjikan cara cepat kaya. Sebaliknya, buku ini membantu kamu memahami prinsip-prinsip dasar yang membentuk kesuksesan finansial, mulai dari pola pikir, cara mengambil keputusan, hingga kebiasaan yang dapat membantu seseorang membangun kekayaan dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, orang yang berhasil secara finansial bukan hanya mereka yang bekerja keras. Ngomong-ngomong asalnya lihat deh. Ya. Wih, si Juari ngomong asal yangnya aneh asli. Bapak yangnya apa memek yang ini? Kakeknya ini. Ya kakek dia gitu. Kakek dia. Oh, di Kalimantan kakek yangnya. Oh, di Kalimantan. Bapak yangnya kali asem. Memek yangnya pak ini kali untu. Jadi dia beli yangnya om yang menyama jadul. Beli yangnya di California li. Idiolas beli dah kebun nak yang sing bisa nar di darang gitu li. Yang mau bekal apa bekalang doang apa? Kali adrem. Apa misi deh kali? Ngomong-ngomong asalnya lihat deh. Ya. Wih, si Juari ngomong asal. Cepat tangkap dia, jangan biarin dia lari. Ayo, tangkap dia. Siapa yang nangkap dia, aku akan kasih hadiah 10 juta. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya.
ini siapa yang berani menyentuhnya akan jadi musuh bangsawan terkaya, keluarga Fuda. Apa? Kamu masih pura-pura jadi CEO grup Fuda? Benar sekali. Keluarga Fuda itu 4 bangsawan terkaya. Meski CEO grup Fuda itu buta pun, nggak mungkin suka sama Tania si penipu yang pura-pura cacat ini. Dasar kamu, Sam itu CEO dari grup Fuda. Hah, kalian para penipu ini menarik sekali. Kejahatan yang luar biasa. Oh ya? Ayahku adalah manajer bisnis di grup Fuda. Tanya saja, sudah bisa bongkar dia. Cepat telepon ayahmu, agar dia terbongkar sekarang, biar dia tambah malu. Halo, Nak. Ayah, aku mau tanya. Ada apa? Apa hari ini CEO grup Fuda akan menikah? Kamu dengar rumor dari mana? Pasang bahkan gak punya pacar. Nikah apanya? Jangan bicara sembarangan di luar, nanti bisa repotin aku. Oke, aku tahu. Lihat nggak? Begitu tanya langsung terbongkar kalau dia itu palsu. Penipu ya? Kamu kasih tahu nama ayahmu. Percaya atau enggak, aku akan pecat dia. Apa? Kamu mau pecat ayahku? Memangnya kami percaya kamu CEO grup Fuda? Jangan peduliin siapa aku. Apa kamu berani kasih tahu nama ayahmu? Nama ayahku adalah Sandy. Coba pecat saja kalau bisa. Kalau kamu bisa pecat, aku akan live makan kotoran untukmu. Aku bakal makan 1 kilogram. Kamu tunggu saja. Segera pecat manajer bisnis yang namanya Sandy dari grup keuangan. Bilang saja, perilaku anaknya buruk, menyinggungku. Sudah. Haha. Jangan pura-pura, kamu bahkan berani nikahi Tania. Jangan kira orang lain akan percaya kamu itu mampu. Itu benar. Bodoh sekali sampai bisa menganggap wanita yang aku campakkan ini sebagai wanita luar biasa. Wanita yang dicampakkan, Chris, kamu benar-benar lupa diri. Apa kamu lupa? Hari ini aku yang ceraiin kamu. Hah, kamu yang cerain aku? Itu lucu sekali. Kamu itu kan cuma lihat aku tidur sama Rina. Karena nggak bisa diubah lagi, jadi maksa buat balikin martabak. Untuk apa pamer begini? Itu benar. Kamu penipu yang pura-pura lumpuh buat nipu perasaan anakku. Apa hakmu ceraiin anakku? Tunggu ayahku datang sama keluargaku. Kamu akan tahu kenapa aku berani ceraiin anakmu. Ayahmu? Oh, aku ingat. Hari ini dia sibuk menyapu jalan atau dia takut malu. Bahkan gak datang ke acara pernikahanmu. Hah? Ayahku cuma mau ambil cincin bintang edisi terbatas bernilai triliunan buat menantunya di Arab. Dan datang telat. Apa? Cincin berlian bintang triliunan? Aduh, lucu sekali. Apa aku nggak salah dengar? Ambil cincin berlian bintang edisi terbatas bernilai triliunan buat menantunya. Tania, kamu berharap pakai trik ini buat bikin aku balik ke kamu ya? Bikin kamu balik? Memangnya kamu siapa? Cuma Pak Sam. Satu-satunya pasangan yang cocok dan cinta sejati buat aku dalam hidup ini. Itu akting yang sangat jelek. Oh ya, bukannya tadi dia bilang kalau dia mau pecat ayahnya Hari. Jadi tadi itu kalian pura-pura, lalu nggak tanggung jawab. Benar sekali. Mana orang yang akan pecat ayahku? Aku mohon pecat aku. Pecat aku. Halo ayah, ya apa? Apa? Hah, ada apa? Dia kenapa? Oke. Kamu beneran CEO grup Fuda, Sam Fuda. Apa? Dia beneran? Ternyata beneran. Nggak mungkin. CEO grup Fuda gimana bisa suka dengan Tania si sampah ini? Istriku bukan sampah. Dia wanita terbaik di seluruh dunia. Hanya saja kamu yang buta. Pak Sam, tadi itu salahku. Aku mohon, jangan pecat ayahku. Dia tulang punggung keluarga. Kalau dia nganggur, keluarga kami akan tamat. Bukan urusanku. Orang yang menyinggung istriku harus masuk neraka dan gak pernah bisa balikin keadaan. Istriku, benar kan? Kamu benar, suamiku. Tania, maaf. Ini salahku. Karena kita teman sekelas. Tolong ampuni kami, Tania. Pergi. Sampah kayak kamu nggak layak jadi teman sekelasku. Nona Rina, tolong. Aku yang bantu kamu. Jangan mau tertipu.
Tania itu pembohong. Dia pasti pakai trik buat tipu Pak Sam. Nanti tunggu kapten polisi datang, dia akan terekspos. Siapa yang lapor penipuan ke polisi? Siapa yang lapor penipuan? Penipuan apa? Dia demi menipu aku supaya menikah. Dia pura-pura lumpuh. Setelah kami bongkar, ternyata juga palsukan nota. Minta aku ganti rugi. Benar, dia juga mengatakan minta ganti rugi puluhan miliar. Apa? Nipu puluhan miliar? Mana buktinya? Kasih aku buktinya. Ini. Apa ini? Dia terluka demi selamatin aku. Lalu sekarang aku mau putus sama dia. Dia bilang dia berobat di RS Istana Kota Bara dan habisin lebih dari 30 miliar dan minta ganti rugi. Apa? Berobat di RS Istana Kota Bara dan habisin lebih dari 30 miliar? Nah, penipuanmu benaran rendahan. Penipuannya keterlaluan sekali. Apa kamu tahu orang kaya apa yang bisa berobat di RS Istana Kota Bara? Semuanya bangsawan dan kontributor khusus di masyarakat sekarang. Itu untuk orang yang penting sekali. Kamu kira kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, tapi ayahku itu orang terkaya di dunia. Apa? Ayahmu orang terkaya di dunia? Itu lucu sekali. Ayahmu orang terkaya di dunia. Lalu ayahku orang terkaya di alam semesta. Aku beneran gak tahan sama dia. Kapten polisi, Anda cepat periksa buktinya dan segera tangkap dia. Oke. Kayaknya aku bisa kasih kontribusi besar lagi. Ini apa? Kenapa? Gak mungkin. Beneran gak mungkin. Itu jumlahnya lebih besar dari penipuannya. Bahkan rekan polisi nggak pernah lihat kasus sebesar ini. Dia pasti dihukum mati. Benar kan, Pak Polisi? Apa? Semua nota di sini ada stempel asli RS Istana. Semuanya asli. Semuanya asli? Ini nggak mungkin. Dia gadis lumpuh yang miskin. Kenapa berobat di rumah sakit istana? Iya benar. Kamu cuma luka ringan karena ditabrak mobil. Sama sekali nggak perlu berobat di rumah sakit istana. Lebih nggak mungkin lagi habis 30 miliar lebih. Tania, penipuanmu benar-benar gila, Tania. Luka ringan katamu. Dengar, Chris. Apa sampai sekarang kamu pikir waktu itu aku cuma luka ringan? Bukannya begitu. Waktu itu aku bilang mau periksa kamu di rumah sakit. Ayahmu bilang nggak perlu. Luka ringan akan dipulangin setelah 2 hari di rumah sakit. Aku masih ingat jelas sekali.
Diam dulu ya. Itu anak-anak yang mengikuti gaji mereka hadir sesuai jam undangan tersebut besok ya. Oh ya enggak itu di hotelnya kali.
Babe jadi apa dia? Ngerti lagi.
Masih saya baca dah. Durang, hijau parkir. Hijau parkir. Hah?
Turun yuk, ada teman bapak di bawah. Satu aja bawa pen.